Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi ataupun bertatap muka di channel Gus Idris Family. Semoga silaturahmi kita ini mendapat keberkahan dari Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menge-share ataupun memberitahukan kepada sahabat GIF semuanya bagaimana cara kita mengusir jin agar supaya jin tersebut pergi tapi tanpa menimbulkan dendam pada jin tersebut kepada kita. Contohnya, andai kata kita mau menempati sebuah rumah tapi rumah tersebut begitu angker karena begitu banyaknya setan ataupun jin yang tinggal di rumah tersebut, kita bacakan amalan yang akan saya jelaskan seperti berikut. Dan bila kita mengamalkan amalan tersebut, jin ataupun setan yang tinggal di rumah tersebut akan pergi tanpa dendam kepada kita. Karena perlu diketahui juga buat sahabat GIF semuanya, umur jin tersebut ataupun setan-setan tersebut ratusan tahun, sahabat. Bahkan ada yang sampai 1000 tahun lebih. Jadi kalaupun mereka nanti terusir dan dendam, maka dendamnya mereka tersebut bisa dilampiaskan kepada anak cucu kita. Sedangkan kita sendiri umurnya ya sekitar 100 tahun ke bawah, rata-rata 60 tahun. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengusir jin tersebut, tapi jin tersebut tidak mempunyai rasa dendam kepada kita. Amalannya seperti ini, sahabat. Pertama kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kirim Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kita kirim Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Allah Khidir alaihissalam, Al-Fatihah. Yang ketiga, kita berkirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus yang keempat, kita berkirim Al-Fatihah kepada Sayyid Al-Bakir atau Syekh Subakir. Kemudian selanjutnya kita berkirim Fatihah kepada leluhur desa di mana tempat kita tinggal ataupun yang babat desa tersebut. Kemudian yang terakhir, kita kirim Al-Fatihah kepada man ijazani yang mengijazahkan amalan ini. Kemudian setelah kita bertawasul seperti yang saya sebutkan tadi, kita kemudian siapkan air secukupnya. Ya bisa 1 timba, bisa 1 gelas besar. Pokoknya secukupnya, sahabat, yang sekiranya cukup untuk kita siram-siramkan ke daerah rumah yang kita tengarai ada makhluk halusnya atau banyak jin-jinnya. Kemudian air tersebut kita campur garam kasar, bisa segenggam.
kita campurkan garam kasar. Kemudian kita baca subhana man ihtajaba wala ainun tarahu la nifda wala difda siwahu 91 kali. Kemudian kita tiupkan ke air tersebut 3 kali sahabat. Kemudian air yang telah kita bacakan doa tadi, yang telah kita baca atau doa tadi, kita siramkan ke areal ataupun daerah daripada rumah tersebut, baik di dalam rumah ataupun di luar sekitaran rumah. Insya Allah dengan riadoh tersebut, dengan amalan tersebut, jin yang berada di rumah tersebut ataupun di wilayah tersebut akan pergi dengan sendirinya tanpa dendam kepada kita sahabat. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya yang membaca amalan ini dianggap oleh bangsa jin adalah anak cucu daripada Syekh Subakir atau Sayyid Al-Bakir. Perlu sahabat ketahui juga, Sayyid Al-Bakir ataupun yang lebih dikenal dengan Syekh Subakir adalah ulama besar yang dikirim oleh Kesultanan Turki, yaitu Sultan Muhammad I mengirim Syekh Subakir ke tanah Jawa sahabat. Karena pada masa-masa sebelum Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, sudah ada para ulama-ulama dari Jazirah Arab ataupun dari Turki yang diperintah oleh Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, yaitu khususnya di Pulau Jawa. Tapi dari utusan-utusan sebelum Syekh Subakir tersebut banyak mengalami kegagalan sahabat. Di antara penyebabnya adalah yang pertama, masyarakat Nusantara waktu itu sudah mempunyai adat istiadat ataupun kepercayaan yang sangat mereka junjung tinggi, yang sangat mereka pegang teguh terhadap kepercayaan tersebut yang sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka. Terus yang kedua yang membuat para utusan ini gagal untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu karena pada waktu itu di Pulau Jawa dikuasai oleh makhluk-makhluk halus ataupun jin-jin jahat yang menguasai Pulau Jawa waktu itu. Dan pada masa itu Pulau Jawa ini terkenal sekali sangat angker ya sahabat. Istilahnya kalau orang Jawa bilang jalmo moro jalmo mati. Siapa yang datang pasti tidak akan kembali lagi, dan bisa juga siapa yang datang pasti akan mati. Nah, dikarenakan hal tersebut, kemudian Sultan Muhammad I ini melakukan ataupun mencari seorang ulama yang bisa ataupun mempunyai keilmuan, baik itu ilmu hikmah ataupun keilmuan yang lainnya, agar supaya bisa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan damai. Dan ternyata yang terpilih adalah Sayyid Al-Bakir ataupun yang biasa kita kenal Syekh Subakir. Kemudian diutuslah Sayyid Al-Bakir atau Syekh Subakir ke Nusantara sahabat. Sesampainya di Nusantara, Syekh Subakir mengalami kesulitan dalam menyebarkan agama Islam. Dan kesulitan tersebut adalah penolakan daripada penguasa makhluk halus di Jawa ini sahabat. Mereka tidak suka jika agama Islam disebarkan di Pulau Nusantara ini, di Pulau Jawa khususnya. Kemudian Syekh Subakir
mengambil sebuah batu hitam yang dibawanya dari Jazirah Arab, beliau bawa ke tanah Jawa. Kemudian beliau tanam di Gunung Tidar Magelang, sahabat. Gunung Tidar Magelang tersebut konon merupakan titik tengah daripada Pulau Jawa. Setelah batu hitam tersebut ditanam di Gunung Tidar, jin-jin kafir, jin-jin jahat yang ada di Pulau Jawa ini semua pada ketakutan, sahabat. Mereka semua pada kepanasan. Kemudian mereka semua pada lari semburat. Di antaranya mereka, menurut kisah, ada yang lari ke ujung timur Pulau Jawa bagian selatan. Banyak jin-jin kafir ataupun jin-jin jahat yang bersembunyi di Pulau Jawa bagian ujung timur, sahabat, yaitu bagian selatan. Kemudian karena banyaknya jin-jin kafir ataupun jin-jin jahat yang merasa terganggu dan merasa terusir dari Pulau Jawa yang telah mereka kuasai berpuluh-puluh tahun, kemudian muncullah sang raja jin pada waktu itu. Istilahnya raja, sosok halus atau sosok gaib yang menguasai Pulau Jawa di waktu. Kemudian Sabdo Palon ini melakukan perlawanan, sahabat, terhadap Syekh Subagir. Terjadi peperangan selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, sahabat, waktu selama itu terjadi perang 40 hari 40 malam. Bukanlah waktu yang singkat, sahabat. Akhirnya setelah sama-sama kuatnya, sama-sama tidak ada yang terkalahkan, akhirnya Sabdo Palon menawarkan jalan keluar atau menawarkan perjanjian kepada Sayyid Al-Bakir ataupun Syekh Subagir. Sabdo Palon berucap kepada Syekh Subagir bahwasanya Syekh Subagir beserta para ulama-ulama yang lainnya, yaitu para wali songo, dipersilahkan untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, tapi dengan satu syarat, bahwasanya dalam penyebaran agama Islam tersebut tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat Nusantara yang sudah punya keyakinan tersendiri, yang sudah punya adat istiadat tersendiri. Jadi Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subagir beserta ulama-ulama yang lain untuk menyebarkan agama Islam di Jawa tanpa harus memaksakan agama Islam tersebut kepada masyarakat. Jadi begitulah, sahabat, sekelumit ataupun secara singkat kisah Syekh Subagir ataupun Sayyid Al-Bakir. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat GIF semuanya, dan semoga amalan apa tadi yang saya share ataupun saya jelaskan di sini bisa diamalkan. Barangkali ada sahabat GIF yang membutuhkan, monggo silahkan diamalkan. Insya Allah akan berhasil apa yang menjadi hajatnya. Yang pasti harus dengan keyakinan dan keikhlasan, sahabat, karena amalan sehebat apapun, amalan sebagus apapun, tanpa kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan, maka sia-sia apa yang dilakukan, sahabat. Baik, sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa banyak sekali kekurangan kepada diri saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.